Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Ya bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil adik kita atas nama Rayyan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk adik kita Rayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif billah lagi bijaksana, yang saya hormati pula para panitia-panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya cintai dan banggakan hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Maha Melihat yang tidak bisa kita lihat, Maha Raja di atas semua raja, Maha Kuasa di atas yang kuasa. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi, langit, orang tua, kakak, nenek, kakek, dan beserta dia. Dan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan nikmat-nikmat itu sungguh kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan sesungguhnya jika kamu menghitung nikmat Allah sungguh tidak akan bisa. Mana buktinya? Mana bukti kalau nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung? Siapa bisa menghitung dirinya bernapas satu hari? Belum melihat, belum nikmat melihat, belum nikmat mendengar, belum nikmat berjalan, belum nikmat iman, sehat, belum nikmat hidup. Masih banyak lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang sangat banyak itu wajib kita mensyukurinya. Karena kalau kita tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, dan barang siapa yang mensyukuri nikmatku, bahasa Allah Taala, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum, dan barang siapa yang mengkufuri, tidak mensyukuri nikmatku, bahasa Allah Taala, wala in kafartum, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Yang kedua kalinya, marilah kita haturkan, marilah kita layangkan kepada baginda kita, kepada pemimpin kita, kepada penghulu kita yang telah rela mengotori jubah putihnya, yang telah rela mengangkat pedangnya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman menunggang unta menuju zaman menunggang Honda, dari zaman peperangan menuju zaman kedamaian, dari zaman yang bengkok menuju zaman yang lurus, atau kata lainnya ihdinas siratal mustaqim. Minimal maku bos. Dengan ucapan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
wal hadirah rahimakumullah. Sekarang kita berada pada bulan Rabiul Awal. Bulan dilahirkannya manusia dan mulia, manusia yang paling baik budi pekertinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Muhammad, dialah pemimpin kita Muhammad, dialah yang akan memberikan kita syafaat kelak di akhirat bagi orang yang mencintai beliau. Oleh karena itu, izinkanlah saya saudara-saudara untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya rangkum menjadi pidato yang berjudul kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, aku lebih mencintai kalian melebihi cinta orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi cinta kalian sendiri kepada diri kalian." Mana buktinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita melebihi cinta orang tua kita, melebihi cinta kita kepada kita sendiri? Bukti yang pertama adalah kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu miskin. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengamalkan doa ini, yakni, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Dia bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca dalam sejarah-sejarah Islam, kita telah membaca dalam sejarah Islam bahwa Nabi Muhammad itu serba kekurangan, bahwa Nabi Muhammad itu miskin. Bahkan sarapan saja beliau hanya memakai 3 biji kurma. Kalau kita tidak 3 biji kurma, 3 piring mungkin. Itu perbedaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 3 piring, kalau Nabi Muhammad 3 biji. Bedanya cuma biji sama piring. Dan pada saat itu Allah mengujinya dengan firman-Nya, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Bahasa Allah Taala. Wahai Muhammad, jika kamu menginginkan, jika kamu meminta kepadaku apapun yang kamu inginkan, maka aku akan kabulkan. Jika kamu ingin jadi raja, maka aku akan jadikan kamu raja di atas raja-raja. Dan jika kamu menginginkan harta, maka aku akan berikan kamu harta sebanyak-banyaknya. Tetapi apa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hal itu yang aku mau. Bukan hal itu yang aku mau, ya Allah. Aku hanya meminta, aku hanya tidak ingin, aku hanya tidak rela melihat satupun umatku berada dalam neraka. Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat-saat begitu, pada saat-saat beliau miskin akan harta, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apapun yang beliau mau. Tetapi apa jawab beliau? Apa yang beliau mau? Yakni beliau meminta akan keselamatan kita sebagai umatnya. Allah sallallahu. Bukti yang kedua adalah ketika beliau sedang sakaratul maut. Pada saat beliau sakaratul maut, terlihat muka beliau sangat sedih. Maka Jibril berkata, "Kenapa mukamu terlihat sedih, wahai Muhammad?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana aku tidak sedih? Karena aku belum mendapatkan kabar gembira sementara aku akan meninggalkan dunia ini." Bahasa Nabi. Maka Jibril berkata, "Allah telah memerintahkan semua malaikat dan semua bidadari berbaris-baris menyambut akan kedatangan ruhmu, dan juga Allah telah memerintahkan semua pintu surga dibuka lebar-lebar,
untuk menyambut akan kedatangan rohmu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bukan itu yang aku mau, wahai Jibril. Bukan itu. Yang aku mau adalah kabar gembira yang berkaitan dengan umatku. Bahasa Nabi. Maka Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah telah mengharamkan surga bagi umat-umat yang lain sebelum umatmu terlebih dahulu memasukinya. Itu jaminan Allah kepada kita sebagai umatnya. Mendengar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat ceria, senyum lebar, senyum Pepsodent, ceria sekali. Dan pada saat detik-detik dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, lalu beliau bertanya kepada malaikat Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit sakaratul maut itu? Lalu Israel berkata, benar ya Rasulullah. Apakah seperti ini juga yang akan dirasakan oleh umatku? Kata Nabi Muhammad. Benar ya Rasulullah, kata Israel. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya seraya berdoa, ya Allah, jika seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku, maka berikanlah semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Maka Allah mengabulkan doanya. 70% sakaratul maut kita diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 30% kita yang merasakannya. Yang 30% itu juga masih sakit. Dan pada saat itu juga, pada saat detik-detik dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dari kaki sampai lutut ruhnya sudah mulai diangkat. Beliau berbisik kepada Fatimah anaknya, Fatimah radhiyallahu anhu, wahai Fatimah, apa kata Nabi Muhammad SAW? Jagalah solat dan wanita dan umat-umatmu. Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dicabut sampai pusat, lalu Rasulullah berteriak kesakitan, kata beliau, kesakitan, beliau menangis. Itulah tangisan beliau yang terakhir kalinya. Maka beliau berkata untuk yang terakhir kalinya, ummati, kata beliau. Umatku, kata beliau. Pada saat-saat sakaratul maut terakhir beliau tidak memikirkan keluarganya, beliau tidak memikirkan hartanya, beliau tidak memikirkan keturunannya, tapi apa yang beliau pikirkan? Kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara selalu bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan inilah satu-satunya cara kita juga untuk mencintai beliau, yakni memperingati hari kelahiran beliau. Abu Bakar pernah berkata, barang siapa yang menginfakkan satu dirham saja untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kelak akan menjadi temanku di surga. Sedangkan Nabi Muhammad telah menjanjikan bahwa Nabi Muhammad akan menjadikan Abu Bakar temannya di surga. Jadi kita juga termasuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya mohon dikembalikan. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya mohon Kembalikan. diambil aja. Karena saya orang yang ikhlas. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lentak kebalik, lemak malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk adik kita Royan.